wakaf itu sebenarnya sudah terlalu lama berfokus pada 3M saja ya, Masjid, Madrasah, Makam. Dan memang kalau kita melihat data Siwak, inilah yang ada di lapangan. Rilis Kemenak ya seperti ini, bahwa dari 440.500 lokasi tanah wakaf dengan luasan hampir 57.000 hektar itu, 70%-nya adalah masjid musola, 14%-nya madrasah ya, sekolah dan pesantren. Kemudian 4%-nya makam. Kurang bisa menggambarkan sebenarnya bagaimana di lapangan itu praktek-praktek pengelolaan wakaf yang lebih kontemporer. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sisi lapangan sendiri, wakaf produktif itu udah bukan barang baru ya. Jadi kalau kita mengacu ke implementasi lapangan, tentu sudah banyak sekali nazir-nazir wakaf yang masuk ke ranah wakaf produktif secara progresif ya pertumbuhannya. Ambil contoh misalnya wakaf Sinergi Foundation, mereka tidak hanya bicara mengenai ada masjid, memang masih ada, sekolah juga masih ada, tapi juga ada rumah sakit. Kemudian sekarang punya destinasi wisata Teras Lembang ya di sana, yang isinya kemudian kuliner, yang isinya kemudian nursery anggrek gitu ya, dan sekarang dikembangkan menjadi destinasi wisata. Itu sudah dikembangkan gitu, termasuk jaringan rumah makan, ada rumah makan Ampera, kemudian beberapa Inakukis misalnya kerjasama dengan Inakukis, dan juga kafe di Dompet Duafa misalnya punya jaringan rumah sakit ya, bersama BWI juga ada rumah sakit Mata Ahmad Wardi, ada rumah sakit Zona Madi, dan seterusnya. Ngacu ke praktek di luar negeri, kita kemudian di Arab Saudi misalnya model pembangunan Zamzam Tower yang sudah memakai sukuk, kemudian di Malaysia juga ada Kaf Johor ya yang juga berbasis korporasi. Jadi sebenarnya ini konteks pengembangan wakaf produktif yang perlu kita tindak lanjuti lebih jauh di ke depan. Kita mendorong mengenai pendanaan alternatif, dan sehubungan dengan tantangan mengenai manajemen risiko perbankan yang menyebutkan bahwa kolateral menjadi isu yang penting, di OJK Pasar Modal Syariah ini maju lebih awal untuk mendekatkan securities crowdfunding syariah sebagai alternatif pendanaan untuk wakaf produktif. Sebenarnya kalau mau bicara sukuk dan saham itu kan fatwa MUI-nya juga sudah ada ya sejak lama, bahkan diperbaharui ya. Fatwa MUI 137/2020 dan fatwa MUI terkait saham 135/2020. Jadi ini masih fresh gitu ya untuk fatwa MUI terkait sukuk dan saham. Lalu juga ada fatwa SCF Syariah ya, karena sebelum diterbitkan ini fatwanya juga keluar di 2021. Yang lebih lama justru sukuk wakaf ya, fatwa MUI itu 2019 ya, nomor 1/2019. Rekan-rekan sudah sering dengar mengenai cash wakaf link sukuk. Berarti cash wakaf link sukuk berarti cash wakaf yang kemudian diinvestasikan ke sukuk. Tapi kalau sukuk wakaf itu adalah sebuah mekanisme penerbitan sukuk atas proyek-proyek yang ada di atas tanah wakaf atau terkait wakaf. Jadi bedanya kalau cash wakaf link sukuk atau cash wakaf sim sukuk gitu ya, ataupun nanti cash wakaf link deposit OJK sedang kembangkan hari ini, atau cash wakaf link mutual fund, itu berarti dana wakafnya yang diinvestasikan ke sebuah instrumen seperti sukuk ataupun mutual fund atau deposito. Tapi kalau sukuk wakaf itu adalah sebuah mekanisme di mana tanah wakaf membutuhkan pendanaan, kemudian dia dibangun maksudnya tanah wakaf dibangun sebuah proyeknya butuh pendanaan, pendanaannya dikomersialkan atau disekuritisasi dengan cara menerbitkan sukuk, atau mungkin saham gitu ya. Nah itu sukuk wakaf atau saham wakaf. SCF Syariah ini hadir sebagai inovasi kemudahan pendanaan UMKM melalui pasar modal syariah. Ini ada di laporan OJK Pasar Modal Syariah tahun 2022, bahwa OJK Pasar Modal Syariah itu sedang mendorong SCF Syariah untuk mendukung UMKM, dan salah satu juga turunannya adalah mengenai sukuk wakaf via SCF Syariah. Skema SCF Syariah ini yang ingin difokuskan adalah bagaimana hubungan antara penyelenggara SCF dengan nazir sebagai penerbit ya. Ini yang paling utama. Yang terlibat ada investor, ada bank kustodian, ada kase, kemudian ada makuf alaih ya, dan kemudian ada aset wakaf. Tapi ingin difokuskan adalah di aspek ini, bagaimana penyelenggara SCF ini melakukan atau memiliki keterkaitan atau interaksi dengan nazir sebagai penerbit. Jadi fokusnya adalah antara penyelenggara SCF dengan nazir. BWI sudah menginisiasi bahwa SCF Syariah itu sudah bisa terintegrasi dengan platform crowdfunding wakaf uang seperti Berkah Wakaf maupun bersedekah.com ya, itu agregator ya. Sehingga platform-platform yang menggunakan bersedekah.com sebagai engine crowdfunding platform atau engine website donasinya itu akan sangat mudah untuk terintegrasi ketika mengembangkan wakaf saham atau wakaf sukuk. Dan yang penting juga, kalau
Mungkin kalau kita dengar kata wakaf saham itu identik dulu dengan wakaf di bursa efek ya, sehingga kita berwakaf membeli saham perusahaan-perusahaan besar, Unilever, Telkom gitu ya, yang relatif sebenarnya proporsinya akan kecil. Tapi kalau di sini maka wakaf akan langsung terkait dengan usaha mikro, kecil dan menengah ya. Misalnya klinik, kemudian yang kemarin itu ada Malang Malang Strudel gitu ya. Kelebihannya juga akuntabel dan transparan. Jadi dengan adanya mekanisme crowdfunding, investasi ini sebenarnya pertama adalah kalau kemudian bisa jadi yayasannya itu tidak punya cukup resources untuk mengembangkan usaha, maka bisa aja dengan membeli franchise atau kerjasama dengan pelaku usaha yang kredibel. Sehingga nanti yang di diligence oleh SF Syariahnya adalah si usaha yang dikerjasama. Kemudian bisa jadi juga kalau kemudian dia adalah komunitas, misalnya pesantren dengan ribuan santri, tentu di sana kan juga ada wali santrinya. Nah, maka dengan adanya SF Syariah, selain pengembangan dana sosial, zakat infak sedekah wakaf, sekarang juga bisa melibatkan anggota komunitasnya, misalnya tadi wali santri, untuk mendanai pengembangan proyek wakaf berbasis syariah. Dengan demikian, maka akuntabilitas dan transparansi bagi wali santri selaku investor itu akan lebih baik dibandingkan kemudian sifatnya lebih ke bilateral ya antara wali santri dengan pondok gitu. Sehingga kalau buat pondok, pesantren ataupun mungkin lembaga sosial yang milik komunitas ingin transparan dalam konteks pengolahan investasi yang melibatkan anggota komunitasnya, SF Syariah bisa menjadi sarana atau bridging.